Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah mengatasi stres. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang kelima. Berbunyi demikian, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda sedang mengalami stres hari ini? Ya, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik semua, sehat, penuh dengan sukacita. Ya, saudaraku, memang situasi dan keadaan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, banyak orang yang mengalami situasi sulit. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami stres, saudara. Dan tidak sedikit juga mereka ketika menghadapi situasi ini sampai ingin bunuh diri. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama. Pemazmur ingin menyampaikan bagi kita saat ini bagaimana caranya mengatasi stres. Kita melihat bahwa Raja Daud sendiri seorang yang besar, tokoh besar di dalam Alkitab, juga pernah mengalami stres, saudara. Tetapi dia bisa mengatasi stresnya dengan cara yang benar. Kita akan bersama-sama melihat hari ini bersama. Saudaraku, ada dua ciri orang yang mengalami stres, ya. Yang pertama itu jiwanya tertekan. Ya. Yang kedua itu gelisah. Misalnya dalam suatu keadaan, di suatu situasi atau di sebuah acara, ya, kita bisa melihat orang-orang yang mengalami stres itu dia pasti tidak nyaman di satu lingkungan atau di suatu tempat atau di suatu acara. Dia pasti akan gelisah atau melihat di satu mungkin tempatnya ramai, penuh dengan sukacita, tetapi dia merasa sendiri dan murung, dan tidak sedikit dari mereka yang tiba-tiba menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi stres memang bisa saja menghampiri siapapun, ya, baik yang kecil maupun yang tua, bisa saja mengalami stres, saudara. Dan memang stres ini akan menyerang 3 titik atau 3 area di dalam diri seseorang. Ya, ada menyerang tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuh mungkin karena saking lemahnya, ya, maka akan sering kali mengalami sakit penyakit, ya, sering kali jatuh sakit karena tubuhnya lemah. Lalu jiwanya pasti akan tertekan karena apa? Pikiran dan perasaannya itu sudah terganggu. Ya. Rohnya mungkin dia mengalami kemunduran secara rohani. Sudah mulai tidak suka berdoa, tidak mau berdoa, tidak mau berserah kepada Tuhan, atau malas pergi beribadah, malas membaca firman Tuhan. Nah, itulah yang terjadi jika stres itu menyerang bagian-bagian ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara kita mengatasi stres. Pemazmur sampaikan di sini adalah yang pertama, berharaplah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika stres menyerang kita, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa kita tetap berharap kepada Tuhan? Saudaraku, dengan berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi stres, jangan takut, saudara. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dialah pencipta kita. Dia yang tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dengan berharap kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dengan berharap kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mungkin ragu, ya, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat sayang kepada kita, dan Tuhan sangat-sangat memperhatikan kita. Ingatlah bahwa firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, dan kamu bisa mengatasinya
Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur, mari kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berharap kepada Tuhan? Cara kita berharap kepada Tuhan adalah dengan selalu datang kepada Dia lewat doa-doa kita. Mari kita tekun di dalam doa kita setiap hari. Lalu apa lagi? Mari kita rajin atau tekun di dalam membaca firman. Walaupun hanya satu ayat setiap hari saudara, mari kita belajar dari firman-Nya. Karena kata-kata dari firman Tuhan itu akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan dengan kita membaca firman Tuhan, tekun di dalam membaca firman Tuhan, kita akan memperoleh pengetahuan bahwa Allah kita selalu siap sedia untuk menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain itu, apa yang harus kita lakukan di dalam kita berharap kepada Tuhan? Mari koreksi diri kita sendiri. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan setia dan adil. Ketika kita datang bertobat kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, kita akan menuai berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi stres? Yang kedua adalah dengan bersyukur. Ya, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bersyukur. Dalam situasi dan keadaan seperti saat ini, mungkin sangat sulit bagi kita untuk bersyukur. Mungkin sangat sulit bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi kita, dalam segala keadaan tetaplah kita mengucap syukur. Mengapa? Karena rasa syukur itu akan membantu kita mengalihkan fokus kita. Fokus kita yang dari masalah kepada betapa baiknya Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bersyukur supaya kita bisa melihat, memandang kepada Tuhan, supaya kita tahu bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur saudara. Rasa syukur ini akan membantu kita meningkatkan energi di dalam kehidupan kita, meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, dengan bersyukur kita akan lebih positif di dalam hidup kita. Terkadang karena sungut-sungut, ya, seperti bangsa Israel, kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel di waktu yang lampau. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka ada di padang gurun, kita lihat apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak dapat apa-apa, saudara. Dengan ucapan syukur, kita akan mampu mengatasi segala persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Dengan rasa syukur, kita akan lebih positif, saudara. Kita tidak akan negatif, karena sikap yang negatif atau pikiran yang negatif itu akan membuat kita sakit, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tetapi dengan kita berpositif dalam berpikir, kita akan melihat bagaimana hal-hal yang baik Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita saat ini sedang menghadapi stres, mari kita bersama-sama berharap kepada Tuhan, bersyukur selalu di dalam kehidupan kita. Karena ini akan membuat kita semakin hari semakin lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak sendiri, saudara. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Berharaplah dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, sehingga memampukan kita untuk menghadapi situasi sulit apapun saat ini sedang kita hadapi. Kiranya firman ini memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.